Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Saya sebagai tim pemerintah setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini, yaitu sebagai masyarakat internasional, Dewan ini akan melakukan transisi pengalokasian bantuan kemanusiaan berbasis tenaga manusia dengan humanoid robot. Sebelum saya masuk ke dalam penjelasan saya lebih lanjut, di sini saya akan terlebih dahulu mengkarakterisasi beberapa poin-poin penting yang ada di dalam mosi ini. Yang pertama adalah masyarakat internasional. Yang perlu kita ketahui, masyarakat internasional merupakan masyarakat yang cenderung lebih melek terhadap teknologi. Mereka berpandangan luas, bukan hanya sebatas kecil tentang tentang negara mereka sendiri ataupun tentang suatu negara, tetapi mereka terbuka terhadap perkembangan yang ada di dunia saat itu. Selanjutnya adalah transisi. Transisi di sini adalah berarti perubahan yang awalnya dari berbasis manusia menjadi berbasis humanoid robot. Selanjutnya adalah humanoid robot itu sendiri. Humanoid robot yang diciptakan oleh ilmuwan yang menyerupai bentuk manusia, dan juga gerakannya juga menyerupai manusia hingga kemampuan menjalankan tugas. Yang ini diprogram berdasarkan data yang diberikan oleh programmer. Selanjutnya adalah bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan yang dimaksud di sini adalah seperti halnya dokter, suster, guru ataupun pasukan militer ataupun bantuan kemanusiaan yang nantinya akan diberikan kepada orang-orang yang menjadi tujuan akan diberikan bantuan itu. Selanjutnya adalah mari kita lihat kondisi pada saat ini. Pada saat ini wilayah ataupun daerah yang memerlukan bantuan kemanusiaan cenderung memiliki kondisi yang sulit, entah itu dari segi medan, entah itu kondisi pasca perang, ataupun di dalam suatu daerah yang itu ada konflik ataupun apapun itu yang sifatnya mengancam keamanan dan juga sifatnya membatasi akses, sehingga cenderung akan susah bagi kita untuk menjangkau daerah tersebut. Tentunya nantinya beberapa resiko yang akan ditanggung adalah seperti halnya keamanan itu sendiri, dan juga nantinya waktu yang cenderung akan lebih lama ketika daerah tersebut mungkin susah, seperti halnya mungkin ada konflik ataupun habis perang atau apapun itu. Selanjutnya kita lihat kondisi saat ini, bahwasannya sangat banyak sekali perkembangan teknologi di luar sana, terutama di dunia internasional. Banyak sekali perkembangan seperti robot itu sendiri, bahkan AI ataupun apapun itu yang sifatnya memudahkan kita sebagai manusia untuk menunjang kehidupan kita, dan juga untuk menunjang seperti halnya bantuan ini nantinya. Maka dari itu, apa salahnya kita sebagai manusia dan juga kita sebagai masyarakat internasional untuk memanfaatkan teknologi yang ada demi untuk meminimalisir resiko dan juga peningkatan koefisien, seperti supaya nantinya pemberian bantuan agar lebih cepat dan juga lebih mengurangi resiko. Selanjutnya masuk ke dalam mekanisme saya. Di sini saya akan memberikan beberapa mekanisme. Yang pertama, nanti sebelumnya kita akan melakukan riset terlebih dahulu, entah itu riset teknologi, dan kita juga akan melakukan penyesuaian terhadap teknologi itu sendiri. Nantinya bagaimana kita menaruh robot itu dan juga apa targetnya, dan bagaimana robot itu nantinya dapat berjalan sehingga itu dapat memenuhi target kita nantinya. Dan selanjutnya nanti akan ada pengalokasian dana yang mendukung teknologi ini. Tentunya teknologi ini tidak akan dapat berjalan apabila tidak ada dana yang mendukung. Nanti kita akan melakukan pengalokasian dana, dan dana tersebut dapat dimaksimalkan untuk membuat humanoid robot ini. Dan poin yang terakhir adalah pada akhirnya nanti robot ini akan dikembangkan dan dijalankan sesuai dengan penyesuaian yang dilakukan oleh si programmer itu sendiri. Nanti programmer akan bekerja sama dengan pihak-pihak seperti entah itu dokter ataupun seperti yang saya sebutkan tadi, seperti suster, guru ataupun pasukan militer, sehingga nanti programmer akan menyesuaikan bagaimana robot ini dapat seolah-olah bertindak seperti halnya manusia itu sendiri. Dan pada skenarionya nanti orang-orang ataupun para ilmuwan ini hanya di balik layar saja. Mereka tidak ikut ke daerah-daerah yang nantinya akan diberikan bantuan, sehingga keamanan mereka akan lebih terjamin. Dan nanti kami harapkan akan terciptanya kemudahan dan keefektifan di dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Masuk ke dalam poin argumen kami. Pertama-tama, mengapa penting untuk kita melakukan transisi dari yang awalnya tenaga manusia dengan kita
berubah ke humanoid robot. Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, perlu kita lihat terlebih dahulu kondisi saat ini. Yang pertama, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, kita saat ini hidup di dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat. Tentunya apa salahnya jika kita memanfaatkannya demi untuk kita meminimalisir resiko yang seperti yang telah saya jelaskan tadi. Dan yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dengan dapat dibuktikan banyak sekali ilmuwan yang ada di luar sana, dan banyak sekali ilmuwan yang ada di tengah-tengah masyarakat internasional, yang ada di tengah-tengah masyarakat internasional sana. Dan yang terakhir adalah rasa kepedulian. Dapat kita buktikan bahwasanya saat ini banyak sekali orang-orang yang memiliki rasa kepedulian, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat seperti apa, padahal mereka punya inovasi lebih untuk mengembangkan sebuah robot yang nantinya dapat digunakan untuk memberikan bantuan. Oke, mungkin robotnya tidak yang berskala besar, tetapi setidaknya ide mereka dapat memantik pemikiran yang nantinya dapat dikembangkan untuk nantinya memudahkan dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Dan selanjutnya, mengapa ini penting? Pertama-tama, ini penting karena seperti yang sudah saya jelaskan ya sebelum-sebelumnya, untuk kemudahan daripada kita harus stuck dengan metode lama. Yang terbukti metode lama itu kurang efisien, bahkan tidak efektif sama sekali, karena di dalamnya nantinya akan beberapa kali akan timbul korban, seperti halnya ketika dia memberikan bantuan di daerah konflik, dia memberikan bantuan di daerah yang sulit dijangkau, entah itu nanti dia dapat terkena beberapa resiko, seperti halnya ketika dia di daerah yang sulit dia akan kecelakaan, di daerah yang konflik dia mungkin kemungkinan terburuknya dia dapat tertembak, padahal dia hanya ingin memberikan bantuan saja. Selanjutnya, untuk keefektifan dan juga efisien juga tentunya sangat-sangat minim sekali, karena ketika dia di daerah sulit tentunya tidak akan secepat apabila kita menggunakan humanoid robot. Apabila kita bandingkan, ketika kita menggunakan humanoid robot, kita dapat mengakses daerah-daerah tersebut. Apabila nanti ilmuwan tersebut membuat robot yang dapat terbang, nantinya itu akan memudahkan dan juga itu akan memberikan efisien yang lebih baik lagi. Dan apabila kita lihat dari dampaknya, itu akan memberikan kemudahan, keefektifan, dan juga waktu seperti yang saya bilang tadi, kemudahan-kemudahannya. Dan juga yang kedua, itu akan menjaga keamanan dan juga kestabilan di daerah yang dituju. Misalnya daerah tersebut ada konflik, ketika kita menggunakan robot yang sifatnya netral, maka konflik akan minim terjadi daripada kita harus menggunakan militer yang cenderung dia menggunakan identitas, dan itu dapat memicu konflik. Maka dengan begitu, berdasarkan dampak, penjelasan, dan juga skenario yang telah kami bawakan, kami yakin kami dapat mewujudkan goals kami, yaitu terciptanya kemudahan dan keefektifan dalam memberikan bantuan kemanusiaan. Terima kasih.